Hello there and hello again, people. Welcome back to Review TDUP with Danit. In this meeting, we are going to talk about things that Pak Adam had discussed with us last Friday. It is about mechanical recycling, and let's get straight to the topic. Let's go! Okay, here we go. We have the things that we are going to discuss today. It is about mechanical recycling. Nah, kita akan bahas tentang mechanical recycling. Mechanical recycling itu umumnya untuk plastik atau untuk polimer jenis apa sih? Biasanya digunakan pada termoplastik. Contohnya polyethylene, polypropylene, polyethylene terephthalate, dan polyvinyl chloride. Sebenarnya masih banyak lagi. Cuman those are the basics of thermoplastic polymers. Habis itu prosesnya emang kayak gimana sih? It is really simple actually. We're going to start with the waste. After that, we're going to collect all of those waste and then we're going to sort the waste that had been collected. And then after that, we're going to wash it to remove all of the contaminants and we're going to grind the waste, and after that we're going to have some flakes that are going to be later on processed. And kalau bisa dipikir-pikir ini sebenarnya sistemnya cukup simpel ya, karena cuma ada 6 steps gitu. Tapi walaupun stepnya cuma 6 cukup dikit gitu ya, there are some challenges on every each step that are in this cycle. Terus challenge yang bisa kita temukan yang pertama ini ada di sorting. Sorting tuh challenge-nya adalah misahinnya lumayan susah. Terus juga misalnya tuh di washing juga ada challenge-nya, yaitu kontaminan yang biasanya sulit banget untuk di remove gitu ya, kayak misalnya minyak atau kotoran-kotoran lain yang bisa mengurangi mechanical properties dari plastiknya kalau misalnya mau diproses ulang atau didaur ulang gitu. Oke, tapi nanti nggak ini doang challenge-nya, we're going to discuss it later in this video again. Jadinya stay tuned if you want to know about all the challenges in mechanical recycling. Oke, selanjutnya kita bakal bahas sorting tag-nya terlebih dahulu. Sorting tag yang sudah dibahas, yang paling umum juga untuk digunakan adalah sink float. Itu berbasis density. Kita ngelihat density dari plastik yang kita bakal daur ulang. Jadi ya sekumpulan sampah kita ceburin di air. Nah, nanti kalau plastik kan ringan ya, density-nya rendah sehingga dia akan ngapung. Nah, yang ngapung ini bakal kita sort lah, dia bakal kita sort, terus bakal di recycle selanjutnya untuk tadi proses tadi. Tahu nih nama kerennya sink float separation. Oke, selanjutnya ada reshape technology. Reshape technology ya seperti umumnya sudah dipelajari di yang sudah dipelajari di matkul sebelumnya, yaitu manufaktur polimer. Proses manufaktur polimer yaitu ada yang paling umum ya, ada rotational mold, ada extrusion, ada injection molding, or we can call it for short IM, and then heat press. Terus juga ini ada note, lebih baik pada proses reshape ini kita nambahin aditif untuk menyesuaikan aplikasi. Jadinya nih waktu kemarin I have a short story about my experience. Kemarin aku ngeliat ada bangku di Blok M, tapi bangkunya itu terbuat dari recycled plastik. Nah, kalau misalnya waktu itu aku lihat itu terbuat dari PP sama PE, gabungan dari dua itu, alias dari botol lah ya. PP, PE, PET gitu kalau nggak salah. Nah, PET kan nggak terlalu kuat ya untuk menahan beban manusia, jadi itu pasti ditambahin aditif biar jadi lebih kuat. Seperti itu. Oke, lanjut ke challenges. Nah, nih tadi kan udah sempat dibahas tuh challengesan, ini bakal dibahas lebih lanjut lagi nih challengesnya, karena emang sejujurnya banyak banget ya challenge yang dihadapi dalam mechanical recycling. Pertama ada incompatibility gitu, jadinya kan kita plastik itu nyampur ya, bisa dong antara satu plastik dengan plastik lain tidak kompatibel karena beda jenis. Karena ya tadi alasan utamanya tadi karena jenis plastiknya beda sama surface tension yang berbeda. Nah, tadi karena jenis plastiknya berbeda mengakibatkan surface tensionnya berbeda juga. Gimana caranya kita mendapatkan solusinya itu apa ya? Solusinya itu ada menggunakan surfaktan. Biasanya itu yang digunakan untuk menyelesaikan masalah incompatibility. Terus selanjutnya ada polymer degradation. Degradasi di polimer sendiri ini bisa kita definisikan sebagai pemulusan ikatan rantai pada polimer itu sendiri.
Nah, gimana caranya biar rantainya tuh balik lagi? Jadinya kalau misalnya rantainya putus, solusinya adalah balikin lagi rantainya. Nah, biasanya ditambahin aditif biar rantainya tuh nyatu lagi. Terus juga ini ya, nih pemutusan rantai ini bisa dilihat pakai OIT. Habis itu selanjut itu base, selanjut itu ada base low quality, jadinya base-nya tuh quality-nya sangat rendah. Gimana caranya untuk meningkatkan? Tentunya dengan aditif lagi. Makanya tadi di atas ada note kan, kalau misalnya penggunaan aditif itu diperlukan untuk menyesuaikan kebutuhan. Terus yang terakhir adalah handling. Handling tuh maksudnya handling adalah kan kita tadi mau potong-potong ya, kita mau potong-potong plastiknya biar jadi kecil, biar jadi flakes. Nah, flakesnya ini nggak boleh kecil-kecil banget biar handlingnya gampang, soalnya kalau kecil-kecil banget nanti terbang-terbangan plastiknya, dan itu akan membuat kita jadi lebih sulit untuk merecycle si polimernya. Oke, ini ada example. Di example-nya ada PET bottle to bottle. This is really really common in plastic recycling. PET tetap jadi PET, PET yang botol tetap jadi PET yang botol, seperti itu. Jadinya kalau nggak salah ya 96% PET yang di recycle goes to bottle again. Jadi dia bakal jadi balik lagi 96% atau berapa, per 80-an ya, kurang lupa, belum dapat handoutnya juga. Nah, berapa persen itu pokoknya 80 sampai 90% itu PET yang dari botol bakal jadi botol lagi. Nah, ini ada note-nya nih, nyambung. Karena recycle itu lebih mudah apabila jadi produk awalnya. Kalau kita mau recycle botol lebih mudah dia buat jadi botol kembali daripada jadi produk yang lain, seperti itu. Karena kan nggak perlu ditambahin aditif atau lain-lain ya kalau begitu. Oke, selanjutnya ada chemical recycling. Kan tadi kita udah bahas mechanical recycling, sekarang kita bahas chemical recycling. Chemical recycling ini bisa dibagi jadi dua, ada chemical sama thermal. Kalau chemical tuh kita menggunakan menggunakan proses alkoholisis, hydrolysis, glycolysis, sulfolysis. Ini ada sulfo, glyco, hydro, alkohol, tambahin lysis aja di belakangnya karena kita istilahnya mau memecah polimernya gitu. Kayak ada kata-kata lysis, tapi dipecahnya tuh menggunakan alat yang berbeda, istilahnya alat ya gitu, yaitu alkohol, hydro, glycolic atau solvent dan lain-lain gitu. Makanya tinggal tambahin lysis aja belakangnya. Terus kalau thermal, tentu saja yang paling umum ada pyro, terus ada hydrocracking juga. Itu dua yang paling umum yang diajarin. Habis itu selanjutnya nih kita bahas sulfolysis itu apa. Sulfolysis itu pemutusan ikatan dengan solvent. Kalau alkoholisis pemutusan dengan solvent. Solvent itu bisa apa aja, bisa water, bisa alkohol, atau any specific solvent. Terus kalau alkoholisis ini ada contohnya sih PLA recycle. Terus kalau hydrolysis biopolymer recycle, itu contohnya. Terus note PE dan PP susah banget pakai tertiary. Ya, kalau misalnya PP dan PE itu susah banget dicopot rantainya karena mereka mempunyai ikatan yang cukup kuat. Jadinya biasanya PP sama PE itu nggak pakai chemical recycling tapi pakai mechanical recycling gitu. Terus lanjut, nih ada proses enzimatik juga kalau di chemical recycling, dipengaruhi oleh kristallinity polimer dan sifat mekanik lain yang ada di polimer tersebut. Terus selanjutnya PVC itu nggak bagus di pyrolysis karena evolution of HCl ya tadi ya. Polyphenol chloride itu nggak bagus kalau misalnya kita mau recycle menggunakan chemical recycling karena nanti menggunakan chemical recycling yang thermal, karena nanti dari panas ini akan menyebabkan si PVC bisa berevolusi lebih lanjut atau nggak menghasilkan zat baru yaitu HCl. Nah, HCl ini kan berbahaya ya bagi lingkungan terutama, jadinya jangan gitu. Terus nah itu pembahasan singkat tentang chemical recycling. Terus lanjut kita ke quaternary recycling. Di quaternary recycling ini itu poin utamanya adalah mengurangi landfill. 1 ton of solid waste equals to 525 kilowatt hour of electricity gitu. Jadinya kalau misalnya kita bisa mengurangi solid waste banget nih, kita bisa dapat listrik yang banyak juga gitu. Nah, terus prosesnya secara singkat ini bisa dilihat di sini. Pertama dari waste bakal di-combust, kita bakar dulu, kita meledakin dulu. Nah, habis itu setelah itu masuk ke boiler. Setelah di boiler untuk direbus itu akan menghasilkan steam. Steamnya akan menggerakkan generator yang akhirnya menghasilkan electricity. Gitu simpelnya. Nah, habis itu selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi si quaternary recycling adalah calor value, habis itu water content dari sampah kita, terus inorganic salt content. Karena itu pasti ya calor value sama inorganic salt content pastinya akan mempengaruhi proses combustnya ya. Jadinya nggak semua sampah itu memiliki nggak semua plastik memiliki calor value sama inorganic salt
inorganic salt content yang sama yang menghasilkan ya nanti hasil kombusnya berbeda. Terus yang terakhir ada dangerous substance. Ya kalau ada dangerous substance tentu saja ya teman-teman jangan dibakar, nanti malah merusak lingkungan seperti itu. Nah makanya dari itu tuh challenge-nya tuh harus ada sorting dan air pollution control biar enggak berbahaya, karena kita main api ini dibakar-bakar nih teman-teman. Oke lanjut nih challenge-nya lebih lanjut nih untuk si quaternary recycling. Burning plastic berarti burning resources. Teman-teman harus ingat nih kalau misalnya material every other specific material that have you ever seen in this country, in this world is a resource. Jadinya kalau kita membakar material berarti kita membakar resources, dan itu harus diingat. Jadinya kalau bisa jangan bakar banyak-banyak gitu, tapi pokoknya ya tadi tuh burning plastic mean burning resources. Habis itu di sini dikasih tahu juga kalau misalnya 1 kg plastik membutuhkan 2 kg minyak, dan itu ya cukup tidak hemat ya kalau dipikir-pikir. Cuman ya therefore they am lah. Habis itu selanjutnya contoh dari quaternary recycling ini tire derived energy. Jadi ya, tire ini tuh waktu itu pernah dikasih lihat fotonya, dia itu dibakar. Sampah ban ini dibakar, kan sampah ban kan banyak banget ya, sampah ban ini dibakar. Habis itu tadi setelah dibakar dia bakal masuk boiler, steam, generator, dan menghasilkan electricity seperti itu. Sama yang kalau misalnya teman-teman pernah baca nih yang Singapore landfilling, jadinya sampah-sampah dikumpulin di laut sama Singapura terus dipadatin buat jadi pulau. Ya mereka legit menggunakan material atau menggunakan sampah untuk membuat pulau, untuk membuat teritori mereka lebih luas gitu, and it is kind of terrific in my opinion. Okay, and I think that's all for today. That's all for today. Thank you for listening. I hope I've made myself clear. Jika ada pertanyaan boleh langsung bertanya di komen di bawah. Okay, thank you all, see you, bye.